Hari pernikahan. Aku menerima surat darurat ibu. Gri. Ibumu mengalami stroke, mendadak, operasi butuh 200.000 pasien dalam bahaya, cepat ke rumah sakit. Yao Yao turun semua menunggu kita. Beicuan kamu punya 200.000? Sekarang aku harus. Pengantin ini minta uang turun 200.000. Itu terlalu jelek, sudah di depan hotel, masih nambah harga mendadak. Su Yun Yao, apa maksudmu? Buka mulut minta 200.000. Bukan uang turun. Itu ibuku, pasien, pingsan. Beicuan ibuku benar-benar. Cukup, kita sudah menikah resmi. Pernikahan ini mau tidak mau harus tetap dilangsungkan. Aku tidak akan mengeluarkan 1 sen pun. Pasien gagal napas suntik adrenalin. Tidak sempat jelaskan. Pak, langsung ke rumah sakit. Kalau tidak dapat uang turun pernikahan ini batal. Sebulan ini, aku tanda tangan 12 surat darurat. Siang malam jaga ibuku. Akhirnya dia, karena operasi tidak tepat waktu, meninggal. Bagus, anakku baru lebih sebulan. Sudah ada detak jantung janin. Kata kamu hebat. Sekali langsung jadi. Jiang Beicuan, apa maksudnya anakmu? Kenapa? Pengantin kabur di hari pernikahan. Aku cari orang lain malam pengantin. Ada masalah? Malam ibuku dirawat darurat. Dia malah bercinta dengan wanita lain. Aku sudah jelasin ke kamu berkali-kali. Hari itu karena ibuku tiba-tiba kena stroke, butuh operasi segera. Ibu kamu lagi sakit. Kenapa nggak bilang aja ibu kamu meninggal? Biar kamu minta uang pemakaman ke aku? Kamu, apa yang kamu bilang? Kalau biaya operasinya dibayar lebih awal ibumu mungkin. Yao Yao, jangan salahkan Xiao Chuan. Kamu bersama dia selama 5 tahun. Sekarang udah susah payah dapat surat nikah. Jangan karena masalah aku. Bu. Sujie, kamu ternyata demi uang. Untuk ibumu, menyiapkan surat kematian palsu. Dia memang manis kecil yang materialistis dan jahat. Beda sama kamu polos dan baik hati tulus padaku. Jiang Beicuan, kita bersama 5 tahun. Cintamu. Ternyata, serapu ini. Su Yunyao, sekarang aku banyak uang. Daripada kamu main trik begini, mending langsung sujud, minta sama aku. Aku bisa pertimbangkan kasih sedikit ke kamu. Pergi jauh-jauh dari pacarku. Pacar secantik ini. Biarkan dia bagikan brosur. Yao Yao, maaf aku yang tak punya apa-apa membuat kamu menderita bersamaku. Tenang saja, aku pasti akan cari banyak uang. Tidak akan biarkan kamu kena sengsara sedikit pun. Jadi janji-janjimu itu, cuma aku sendiri yang percaya. Mas, Sujie udah ikut kamu 5 tahun. kalau dia kali ini sujud lama, Aku akan uang yang kamu berikan padaku, uang saku 3 juta, bagi sedikit ke dia. Boleh? Tidak usah perempuan pintar macam dia nggak pantas. Bu maaf. Aku akan mengecewakan ibu. Aku akan mengecewakan ibu. Jiang Beicuan. Kita bercerai saja. Gimana? Kalau nggak dapet, aku cari yang lain aja. Su Yunyao, kenapa aku dulu nggak sadar kalau kamu sepintar ini? Bukannya kamu yang pintar? Hari pertama pernikahan, langsung hamil dengan si manis? Apa hakmu bicara soal kami? Kamu pas hari pernikahanmu minta tambahan, minta uang turun? Apa hakmu melarang kami saling mencintai? Jangan sentuh aku, perutku. Enya. Xiaoman, gimana? Mas, perutku sakit banget. Bayinya nggak apa-apa kan? Orang lain nggak nyentuh dia. Dia jatuh sendiri. Masa ada apa-apa? Tapi yang di samping itu, luka sebesar itu, kayaknya harus dijahit ya. Kalau Xiaoman dan bayinya kenapa-kenapa, aku akan bikin kamu hidup nggak karuan. Kamu berani rebutan pria denganku? Masa kamu bisa menang?
Tapi Jiang Beichuan, kau bilang seumur hidupmu nggak akan biarkan aku terluka sedikit pun. Mulai sekarang, kalau mau makan apa bilang aja. Aku yang masakin. Jangan masak sendiri lagi. Beichuan, kenapa kamu baik banget sama aku? Kamu adalah orang yang akan aku nikahi. Masa aku biarkan kamu terluka sedikit pun? Nikah sama aku, Yao Yao. Pengacara Zhang, tolong buatkan aku draft perjanjian cerai. Semakin cepat, semakin baik. Direktur Shen, Anda diam-diam menyukai Nona Su selama bertahun-tahun, bahkan diam-diam untuknya membantu karir pacarnya. Sekarang mereka sudah menikah. Anda benar-benar nggak mau bertemu dan bicara dengannya? Kalau bertemu dia, aku nggak bisa menyembunyikan perasaanku padanya. Ayo, jangan ganggu kebahagiaannya. Pengenalan wajah gagal, penyusupan ilegal, Ada apa ini? Rumahku. Kenapa aku sendiri nggak bisa masuk? kata sandi salah, dilarang masuk. Bibi Song, tolong buka pintu. Nyonya Pak Jiang sudah pasang akses pintu untuk Nyonya. Kalau lewat jam 7, Nyonya tidak boleh masuk. Sekarang jam 7 lewat 1 menit, sebaiknya Nyonya pergi keluar cari hotel untuk menginap semalam. Yao Yao, ini rumah masa depan kita. Pintu ini akan selalu terbuka untukmu. Kalau suatu hari aku lupa bawa kunci, bagaimana? Sidik jari dan wajahmu, itulah kuncinya. Betapapun larutnya, aku tunggu kamu di rumah. Jiang Beichuan, janji-janjimu tidak ada yang ditepati. Untuk kumpulin biaya operasi ibuku, aku sudah terlilit utang. Mana ada uang untuk nginep di hotel? Dingin banget. Kalau mati gini apa itu juga semacam kelepasan. Yun Yao, semoga kamu bahagia selamanya. Nyonya. Kok tanganmu berdarah banyak? Bubur kacang merah favorit Anda. Bukannya mau cerai. Kok? Sekarang balik dengan tebal muka, jadi menyesal? Aku ambil barang-barangku. Ambil lalu pergi. Jangan pura-pura. Kamu nggak dapat duit. Masa tega pergi? Ngomong-ngomong, Kak Su, aku sama Kak Beichuan, tadi malam, waktu itu, tidak sengaja, Kotori bajuku. hari ini pakai bajumu. Kamu nggak keberatan kan? Wanita bekas. Apa yang perlu diurus? Apakah sarapan Dian-Dian sudah siap? Sudah. Dian-Dian. Bagaimana? Sepertinya bubur ini lebih cocok untuk selera Dian-Dian. Tapi, aku cuma masak 1 mangkok bubur. Khusus untuk Nyonya. Bukannya masih ada 1 mangkok? Makan aja. Kau suruh aku makan sisa makanan anjing. Apa? Aku kasih kamu makan, kamu malah ngambek? Kamu ini perempuan, yang demi uang, mau melakukan apa saja. Semalaman gak pulang. Mungkin dari pria liar di luar sana sudah makan hal yang lebih kotor lagi. Makanan anjing jauh lebih bersih darimu. Nyonya,
apakah Anda kena maak? Saya masakan lagi. Berhenti. Maak nggak akan bikin mati. Jangan pedulikan dia. Tapi maak nyonya nggak boleh kelaparan. Diam. Katanya nggak boleh kelaparan. Cepat makan. Yunyao. Bubur kacang merah kesukaanmu. Kamu nggak perlu tiap hari antar sarapan. Aku suka bikin pacarku kenyang. Pastikan kamu nggak kena maak lagi. Kasih sayang dulu. Apakah itu semua ilusi? Makan. Kak Bei Chuan Kak Su paling suka uang. Bagaimana kalau pakai uang ajarin dia makan? Itu masuk akal. 1 suap 10.000. Gimana? Su Yunyao, ini lebih murah daripada uang turun mobil 200.000 yang dulu kamu minta. Cepat makan. Bukankah kamu paling suka uang? Song Ye. Pak Jiang ini dokumen dari kantor hukum. Surat cerai. Kau main apa lagi? Mau mengancamku dengan cerai? Biar aku balik merayumu? Atau kau pikir dengan begitu kau bisa dapat harta lebih banyak? Aku pergi tanpa harta. Tidak minta uang sepeser pun darimu. Lalu uang yang aku keluarkan untukmu selama ini. Ingat, jangan kurang sedikit pun. Kembalikan beserta bunganya. Baik. Aku ingin lihat, pergi tanpa harta. Bagaimana kau bisa membiayai dirimu dan ibumu yang sakit-sakitan? Bu. Tanpa aku, dia tidak bisa hidup. Nanti, pasti, dia akan datang, memohon maaf lagi. Kak Bei Chuan, waktu periksa kehamilan hampir telat. Ayo cepat. Pihak kedua, wanita, tanda tangan. Nyonya, kau tidak apa-apa. Tante Song, panggil saja aku Yao Yao. Lima tahun, cinta dan benci ini seperti mimpi. Kau adalah orang yang akan kunikahi. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu terluka sedikit pun? Nikahlah denganku, Yao Yao. Hari pernikahan, kau suruh aku turun sendiri. Masuk ke pintu hotel. Kau bilang, minta uang. Tidak mungkin. Lima tahun bersama. Semua milikku di rumah ini. Tidak cukup mengisi satu koper. Tidak apa-apa. Jadi saat pergi, rasanya lebih ringan. Ibu, maaf, aku tidak bisa menyelamatkanmu. Juga tidak bisa hidup seperti yang kamu inginkan. Aku sudah bercerai. Aku pergi tanpa membawa apa-apa. Aku tahu, kamu selalu ingin aku memiliki rumah. Tapi rumah itu bukan milikku. Tenanglah, aku akan hidup dengan baik. Aku akan hidup untukmu juga. Pak Sen, terima kasih atas kepercayaan pada Rumah Sakit Xiangnan yang telah memberikan dukungan ini kepada kami. Yao Yao. Kakak Bei Chuan. Dokter bilang bayi kita sangat sehat, pantas saja dia anakku. Karena kamu sudah bercerai dengan kakak Su. Kapan kita menikah? Kamu gila ya? Kamu bajingan. Berhenti. Maaf. Ini bukankah suami Nona Su? Yao Yao. Maaf tadi kami lancang. Ini sedikit oleh-oleh. Kamu tahu siapa aku? Mau bayar pakai uang?
Mau. Ini kartu hitam yang bisa dipakai tanpa batas. Xiaoman, kamu bilang tidak kenal barang-barang ini kan? Kakak Beichuan, kita terima aja. Daripada repot, mending terima. Kita anggap ini untuk bayi kita mengumpulkan berkah. Baik, ikut kata kamu. Ke depan, jalan hati-hati. Sepertinya Direktur Shen akan punya kesempatan. Bagaimana keadaannya? Sementara ini hanya kelelahan, harus diperiksa lebih lanjut. Direktur Shen, ini sepertinya kotak abu jenazah. Wanita itu sungguh malang. Ibu kandungnya di hari pernikahannya tiba-tiba stroke. Suaminya itu benar-benar tidak berguna. Keluarganya kaya raya tidak mau meminjamkan uang. Menyebabkan ibunya operasi tertunda. Baru sebulan sudah meninggal. Bukan itu saja. Katanya pada hari ibunya meninggal, dia tahu suaminya mengantar selingkuhan periksa hamil. Tadi mungkin syok sehingga pingsan. Kasihan sekali. Orang yang mereka bicarakan kok mirip Su Yun Yao. Kakak Beichuan, aku lelah. Ayo cepat pergi. Kalian tadi bilang, orang itu namanya siapa? Kamu siapa? Bilang, namanya siapa? Su Yun Yao. Aku tidak tahu. Apakah dia bernama Su Yunyao? Aku tidak tahu. Kami juga hanya dengar-dengar. Kalau begitu, segera periksa untukku. Tuan, rumah sakit kami punya peraturan, tidak boleh mengungkap privasi pasien. Kak Beichuan, jangan kita repotkan dia. Mereka pasti tidak membicarakan Kak Su. Kalau ibunya benar-benar ada masalah, pasti akan memberitahumu. Lalu sekalian cari untung. Benar, ibunya cuma sakit saja. Mana mungkin meninggal? Kalau begitu, kita beli baju bayi yuk. Kaget banget. Waduh, pria ini adalah mantan suami bajingan itu. Wanita itu adalah selingkuhannya. Direktur Shen, Nona Su kelelahan kronis. Kondisi tubuhnya sangat parah. Perlu istirahat dan pemulihan yang baik. Kalau tidak, mudah meninggalkan efek penyakit. Bagaimana bisa? Selain itu, luka di tangan Nona Su ini tidak mendapatkan penanganan tepat waktu. Mungkin sudah terinfeksi. Yao. Apa yang sebenarnya Jiang Beichuan lakukan padamu? Direktur Shen sudah memastikan. Kotak abu ini milik Ibu Nona Su. Apa katamu? Direktur Shen ibunya Nona Su bulan lalu diketahui mengalami pendarahan otak dan dirawat di rumah sakit karena pembayaran biaya operasi tertunda. Melewatkan masa operasi terbaik. Biaya operasi tertunda? Jiang Beichuan sudah 3 bulan? Sen, Direktur Sen. Beberapa hari yang lalu, ada pasien di rumah sakit kami yang meninggal. Putrinya pada hari menerima surat kematian ibunya, bertemu suaminya yang membawa selingkuhan untuk periksa kehamilan. Sekarang lihatnya, pasien itu adalah Ibu Nona Su. Aku bilang wanita tadi itu kelihatannya punya hubungan khusus dengan Jiang Beichuan. Bajingan? Kamu melihat mereka, Direktur Shen. Tadi saat Nona Su pingsan tenang, saya sudah menghalangi mereka tidak melihat Nona Su. Aku pikir Jiang Beichuan akan mencintaimu seperti aku. Aku menahan diri untuk tidak mengganggu. Tak kusangka malah memberi kesempatan pada bajingan itu untuk menyakiti kamu dan Bibi Su. Tenang. Aku akan membuatnya membayar 2 kali lipat padamu. Atur. Luluskan semua tender proyek Jiang Corporation. Direktur Shen. Bukankah kita harus menekan mereka dengan keras? Semakin tinggi berdiri semakin keras jatuhnya. Aku ingin dia saat paling bangganya.
jatuh hancur berkeping-keping. Putuskan semua kesempatannya untuk bangkit kembali. Baik. Sayang, lihat deh, warna ini cocok banget sama aku kan? Bukannya kamu bilang mau beli perlengkapan bayi? Ah, kenapa beli banyak barang buat diri sendiri lagi? Aku... Halo. Maksudmu grup Yuan Cheng sudah menyetujui semua tender kita? Baik, bagus sekali. Grup Yuan Cheng. Ini perusahaan terbesar di dalam negeri. Di root mereka, Pak Shen juga orang terkaya. Kakak Bei Chuan, kamu akan bekerja sama dengan orang terkaya. Pak Shen juga mengundangku untuk menghadiri pesta dansa pribadinya beberapa hari lagi. Sepertinya bakatku, Jiang Bei Chuan, masih terlihat oleh semua orang. Aku tahu kakak Bei Chuan yang terbaik. Orang terkaya pasti lebih kaya dari pria pelit ini. Kakak Bei Chuan, aku juga ingin melihat dunia. Aku belum pernah ikut pesta dansa. Nanti saja. Su Yunyao mana? Setelah Nyonya pergi pagi ini, terus tidak pulang sama sekali. Tidak pulang? Kakak Su sudah 2 hari berturut-turut tidak pulang malam. Jangan-jangan dia benar-benar cari cowok lain di luar? Aku mau tanya dia, seberapa kekurangan pria dia? Dokter, Yao Yao sudah sadar. Kamu siapa? Aku Shen Xiuyuan. Kak Xu Yuan, kamu sudah pulang? Kenapa aku di sini? Nona Su akhirnya sadar. Kemarin Anda tiba-tiba pingsan di koridor, berkat Pak Shen yang segera menemukan, dan membawa Anda ke sini. Setelah itu beliau tidak meninggalkan, dan menjaga di samping tempat tidur, berbeda dengan mantan suami Anda yang selingkuh. Dokter, Maaf, Nona Su, kami yang terlalu banyak bicara, kami akan memeriksa Anda sekarang. Tidak apa-apa. Kamu juga tidak salah. Yao Yao, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Tidak menjawab teleponku. Mungkin Su masih ngambek, menunggumu untuk membujuknya pulang. Dia pantas aku bujuk, kalau tidak mau pulang, ya sudah jangan pulang. Tanpa izinku, hari ini siapapun tidak boleh membiarkannya masuk. Pak Jiang, Nyonya mungkin tidak akan kembali lagi. Apa katamu? Pagi tadi saat Nyonya keluar, dia pergi sambil menarik koper dan meninggalkan kunci kamar tidurnya. Apa benar dia akan meninggalkanku? Dia begitu cinta uang. Mana mungkin dia tega ninggalin kamu? Pasti cuma pura-pura saja.
Tidak salah. Kakak Beichuan, Barang-barang ibu semuanya hilang. Mana foto nikahnya? Mana album foto kita? Semua sudah tidak ada. Pak Jiang, ini saja. Dia membuang semua barang kita. Tidak mungkin. Aku harus mencarinya dan bertanya. Kakak Beichuan jangan kena jebakannya. ini semua sengaja dirancang olehnya. Cuma mau ambil untung dari kamu. Ibu bukan orang seperti itu. Kau ini seorang pembantu berhak bicara. Meskipun saya hanya pembantu, tapi saya juga melihat Tuan Jiang dan Nyonya dari pacaran hingga menikah. Tuan Jiang dulu ketika Anda berbeda pendapat dengan ayah, dia memotong dukungan untuk Anda. Nyonya yang setiap hari menemani Anda bernegosiasi proyek menjemput Anda di tengah malam, dari jamuan minum Anda demam dan pingsan. Nyonya juga yang menjaga Anda tanpa henti, Anda berjanji akan baik padanya seumur hidup. Tapi sebulan setelah menikah, Nyonya setiap hari menangis terseduh, sambil merawat ibu juga harus menahan sindiran Anda. Jika dia benar-benar orang yang serakah, akan uang masa dulu, mau bersama. Anda menderita sekarang, bagaimana mungkin pergi tanpa harta, bahkan tidak membawa satupun barang berharga. Aku pergi tanpa harta. Tidak mau sepeser pun uangmu. Su Yunyao, kamu sangat kejam. Kau benar-benar akan meninggalkanku. Kakak Beichuan, jangan dengarkan dia. Pasti Su Yunyao yang menyuruhnya bicara. Nyonya selalu terus terang, tidak seperti Nona Lin, yang tahu banyak tipu muslihat. Kakak Beichuan, lihat dia. Lu Yunyao begitu cinta uang. Mana mungkin rela pergi dari paha kakak Beichuan. Sekarang pura-pura mau pergi. Semua acting. Tidak, kali ini dia tidak acting. Uang yang kau habiskan untukku selama ini, termasuk bunga total 20.000. Mulai sekarang, aku akan rutin transfer ke kartu ini, sampai lunas. Kali ini dia benar-benar ingin meninggalkanku. Biar dia tahu, Su Yunyao hanya menginginkan cintanya. Bagaimana aku bisa pura-pura lugu dan meraup uang? Kau lupa? Kakak Beichuan, Di hari pernikahanmu, dia meminta uang turun mobil, meninggalkanmu sendirian di hotel. Setelah itu, membohongimu bahwa ibunya sakit. dia paling jago akting menderita. Dia sebulan ini tidak pulang malam, sekarang dia tidak sabar memutuskan hubungan denganmu. Pasti sudah cari pengganti, pergi ke kekasih baru. Baik, sangat baik. Su Yunyao, kau pikir setelah tinggalkan aku Jiang Beichuan, kau yang imut masih bisa dapat pria kaya raya apa? Ya, kakak Beichuan, kau muda dan sukses, segera akan bekerja sama dengan orang terkaya Shen Shuyuan. Masa depan tak terbatas. Su Yunyao, buta. Xiaoman, beberapa hari lagi pesta pribadi Pak Shen. Kau sebagai pacar Jiang Beichuan hadirlah. Aku ingin membuat si bodoh buta ini mengerti apa yang dia lewatkan. Sebenarnya. Baik, aku ikut kakak Beichuan. Nyonya, dia sama sekali tidak pantas dengan ketulusanmu. Kepergianmu adalah pilihan yang paling tepat. Bu, matahari sudah terbit. Shuyuan, bagaimana kamu datang? Kebetulan lagi ada waktu luang. Sekalian jemput kamu pulang dari rumah sakit. Ini sarapan yang kubawa untukmu. Sebenarnya, Pak Shen, sengaja membatalkan rapat hari ini, dan juga demi semangkuk bubur kacang merah favoritmu ini. Sengaja memutar mobil selama 1 jam. Sama sekali tidak searah. Di Zhang Tezu. Terima kasih, Shuyuan. Sama-sama, Nona Su ini sedang menjaga jarak, ya?
Sepertinya perjalanan Pak Shen untuk mengejar istrinya masih panjang. Yao Yao. Aku punya beberapa rumah kosong atas namaku. Lingkungannya bagus semua. Kamu bisa pilih salah satu yang kamu suka dan tinggal dulu. Xiu Yuan, niat baikmu aku terima. Tapi rumah akan aku cari sendiri. Biaya selama ini, dan biaya rawat inap, akan aku bayar pelan-pelan. Yao Yao. Kak Shuyuan, kamu tahu kan? Aku baru saja mengakhiri pernikahan yang gagal. Sekarang aku hanya ingin memperbaiki diriku sendiri, menjalani hidupku dengan baik. Sementara ini, tidak ada keinginan untuk memulai hubungan baru. Yao Yao, aku melakukan semua ini bukan untuk bisa bersamamu. Setidaknya sekarang bukan. Aku hanya ingin menemanimu, merawatmu. Meskipun hanya sebagai seorang kakak, seorang teman lama. Jangan terlalu cepat menolakku mendekatimu, ya? Ini pertama kalinya melihat Direktur Shen merendahkan diri memohon kepada seseorang. Baik. Oh ya, malam ini aku ada pesta dansa pribadi. Aku ingin mengundangmu pergi bersama. Kamu ada waktu? Mengundangku? Kenapa? Karena kepada Jiang Beichuan dan Shuman, aku juga mengirimkan undangan. Menurut pengaturan Direktur Shen, pesta dansa ini adalah titik di mana mereka dan Jiang Corporation benar-benar menghilang dari kota Hai. Nona Su, mantan suami dan perempuan selingkuhan seperti ini hari yang baik untuk turun ke neraka, kamu harus menyaksikannya sendiri. Pasien udah baca halaman itu setengah jam. Belum ganti halaman, berpura-pura serius gini, gak bakal bisa dapetin Nona Su, Yerbi. Bantuan datang nih. Pak Shen, Nona Su, maaf, tadi ada kucing yang tiba-tiba keluar. Gak apa-apa? Aku nggak apa-apa, udah sampai. Kak Shuyuan, kamu belum selesai baca dokumennya. Mending kamu lanjutin urusanmu dulu. Biar aku sendiri aja yang pergi ambil gaunnya. Oke. Nih, pegang kartu ini. Kak Shuyuan, uang gaun pesta bisa aku bayar sendiri. Aku yang ngundang kamu ke pesta. Kamu mau nemenin aku. Jadi biaya persiapan gaun pesta seharusnya aku yang tanggung. Yunyao, jangan tolak aku lagi, ya. Aku temani Jiang Beichuan merintis usaha selama 5 tahun. Tapi akhirnya aku harus pergi dengan tangan kosong. Sedangkan pria yang sudah lebih dari 10 tahun tidak bertemu ini, malah ingin memberikan segalanya padaku. Oke. Kalau gitu aku pergi dulu. Bapak Shen, kenapa Anda tidak berusaha lagi? Menemani Nona Su memilih gaun, ini kesempatan bagus untuk mendekatkan hubungan. Aku tidak mau memaksanya. Aku ingin dengan cara yang dia suka. Menunggunya perlahan sampai dia mau menerimaku. Atur semuanya. Jaga Yao Yao dengan baik, tapi jangan terlalu mengganggunya. Katakan saja. Dia tamu istimewaku. Baik. Selamat datang. Nona, nama belakang Anda? Nama belakangku Su. Ternyata dia tamu istimewa Bapak Shen kita. Nona Su, kalau aku melayani dia dengan baik, tahun ini promosi jadi manajer wilayah pasti aman. Bisa lihat-lihat gaun kalian? Tentu, Nona Su, silakan ke sini. Koleksi terbaru kami ada di sini, silakan lihat perlahan. Nona Su, selera Anda bagus sekali. Ini dirancang oleh desainer top kami, edisi terbatas. Hanya ada 3 di dunia. Su Yunyao?
Kok kamu bisa di sini? Kenapa mereka? Bicara dong, siapa yang membawamu ke sini? Kami sudah bercerai. Apa urusanmu dengan urusanku? Kakak Su, butik eksklusif ini. Tapi, ini investasi dari Direktur Shen, orang terkaya, merek mewah global. Sembarang satu saja, harganya jutaan. Apa kamu yakin bisa membelinya? Su Yunyao, beberapa hari lalu saat kuusir kamu keluar, kamu bahkan tidak punya uang untuk hotel. Sekarang kamu berani masuk toko ini? Atau, apa kamu secepat itu menemukan backing baru? Ditukar dengan itu? Sayangnya lingkaran sosial atas kota Hai bukan untuk perempuan cerai sepertimu yang bisa masuk. Tuan ini, harap perhatikan. Kata-kata Anda Nona Su adalah tamu terhormat di toko kami. Jika Anda terus mengganggunya, kami terpaksa meminta Anda keluar. Hahaha. Tamu terhormat dia miskin, pergi tanpa apa-apa. Kalian anggap dia tamu terhormat? Ya, kalian salah kan? Tamu terhormat kalian seharusnya suamiku. Dia adalah ketua grup Jiang. Hanya perusahaan kecil yang baru mulai, bos perusahaan kecil saja, pantaskah jadi tamu terhormat kami? Nona Su ini Direktur Shen sendiri yang memerintahkan kami untuk melayaninya dengan baik. Nona Su ini, tapi ini perintah langsung dari Direktur Shen, agar kita melayaninya dengan baik. Kakak Xu Yuan masih seperti dulu, meskipun tidak di sisiku. Tetap membuatku merasa aman. Mustahil. Saat kau bersamaku, kau hanyalah seseorang yang tidak bisa apa-apa. Hanya pandai mengerjakan pekerjaan rumah. Sayangku, apalagi sekarang kau sudah jadi sayangku yang sudah kumainkan selama 5 tahun. Mana mungkin jadi tamu VIP Direktur Shen. Dulu aku benar-benar buta, sampai ditipu pria seperti ini. Tidak, Kakak Beichuan. Direktur Shen beberapa hari lalu sudah menyetujui semua proyek tender dari perusahaanku. Bahkan secara khusus mengirimkan undangan pesta pribadi untukmu, begitu menghargai kita, kitalah yang seharusnya menjadi tamu istimewa Direktur Shen. Menurut rencana Direktur Shen, pesta ini adalah titik di mana mereka dan keluarga Jiang akan lenyap total dari kota Hai. Nona Su, hari yang indah di mana mantan suami dan selingkuhanmu masuk neraka pasti harus kau saksikan sendiri. Dua orang bodoh. Itu hanya jebakan yang dipasang kakak Xu Yuan untuk kalian. Pemilik toko benar Yuan Cheng memang sudah bekerja sama dengan keluarga Jiang. Ini. Bagaimana sekarang tahu siapa tamu sebenarnya kan? Benar kakak Beichuan adalah talenta yang dihargai langsung oleh Direktur Shen kalian. Malah demi seorang miskin yang pergi tanpa harta, membuat kami tersinggung. Nona permisi, maaf, nama keluarga Anda. Shu, Yang disebut asisten Zhang di telepon adalah Nona Su, Susu, pengucapannya mirip. Apakah saya salah dengar? Jiang Zong, Nona Su, maaf, sungguh. Semua karena telinga saya kurang baik. Tadi saya salah memahami yang dikatakan asisten Zhang. Nama keluarga Anda Su saya dengar sebagai Su. Sungguh, saya tidak mengenali orang hebat di depan mata. Maaf. salah dengar. Su Yunyao, kamu benar-benar membuat mual dengan kesombonganmu. Dulu, di hari pernikahan demi uang, kamu memaksa aku memberikan uang turun mobil. Sekarang kamu mengaku-ngaku sebagai Xiaoman. Kamu sudah tidak punya malu. Kakak Su, Kamu, seorang sayang yang diusir tanpa harta. Berani datang ke sini? kamu bahkan selembar kain di sini. Tidak bisa membeli apapun. Orang harus tahu diri. Mending cepat pergi. Apa yang kamu lakukan, Melongo? Cepat bawa orang ini yang mengganggu tamu VIP keluar. Siapa bilang saya tidak beli? Rok ini, saya ambil. Itu adalah produk desainer edisi terbatas. Seharga 6,28 juta. Kamu mungkin tidak bisa membayar bahkan uang recehnya. Ini hanya yang memiliki aset lebih dari 100 miliar yang bisa memiliki kartu hitam emas. Kartu hitam emas hanya ada 3 di dunia. Di dalam negeri, hanya Pak Shen yang memilikinya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bayar, ya. Palsu, kartu ini pasti palsu. Su Yunyao, demi gengsi, kamu berani memalsukan kartu hitam? Tidak, ini kartu asli. Bisa dipakai. Nona Su, maaf bertanya, kartu hitam emas ini, apakah diberikan oleh Pak Shen?
Pak Shen sendiri yang memerintahkan tamu kehormatan adalah Anda. Rencana pesta dansa kakak Shuyuan belum dilaksanakan. Sebaiknya dirahasiakan dulu, agar tidak mengganggu rencananya. Kartu ini bukan miliknya. Benar saja. Sudah kuduga. Mana mungkin dia menjadi tamu kehormatan, Pak Shen. Su Yunyao, baru beberapa hari kita bercerai. Kamu sudah dapat pacar kaya raya? Su Yunyao, kamu seumur hidup hanya bisa hidup bergantung pada laki-laki. Tidak akan pernah bisa angkat kepala. Bergantung pada laki-laki? Setidaknya orang yang aku andalkan tidak sepertimu, hanya bisa sok kaya dengan mulut keras. Apalagi saat ibuku kritis, kamu tega tidak mau pinjamkan sepeser pun. Diam, bukankah itu hanya gaun edisi terbatas? Kakak Beichuan juga bisa membelikanku. Benar. Yang itu, bungkus. Saldo tidak mencukupi. Pak Jiang, kartu Anda saldo tidak mencukupi. Ganti satu. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Saldo tidak cukup. Pak Jiang, masih kurang gelang. Model terbatas ini harganya 5,9 juta kartu Anda. Sudah habis limitnya. Sikap kalian itu bagaimana? Uang saya, semua sudah saya investasikan ke proyek. Jadi, tidak cukup. Mas Beichuan, bagaimana kalau kita ganti toko lain? Su Yunyao, jangan sombong. Tunggu sampai aku selesai menghadiri pesta malam ini. Pak Shen dan kerjasama dengan Yuan Cheng resmi ditandatangani. Aku akan naik daun. Nanti, aku pasti akan membuatmu berlutut di hadapanku, memohon padaku. Ayo. Yang menyesal mungkin orang lain. Pak Jiang benar-benar muda dan sukses. Dia berhasil mendapatkan kerjasama dengan perusahaan Shen. Kedepan, perusahaan Jiang pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Pak Lin terlalu sopan. Omong-omong, saya juga mendengar sebuah gosip. Pesta malam ini dari Pak Shen sebenarnya sengaja diadakan untuk wanita yang dicintainya. Katanya, dia adalah teman masa kecil Pak Shen. Dia pulang ke tanah air juga demi dia. Bisa membuat Pak Shen repot-repot seperti ini. Pasti pujaan hati ini sangat berarti di hatinya. Xiaoman, nanti kita harus berkenalan baik-baik. Ini pasti Nyonya Jiang, kan? Saya sudah bercerai. Dia adalah pacar saya, Shuman. Nona Shu dan Pak Jiang berdiri bersama sungguh pasangan yang serasi. Terima kasih. Tapi, aku masih kalah dengan kakak Su. Aku mungkin tidak berhak berdiri di samping Mas Beichuan. Su Yunyao, seorang wanita yang matanya hanya berisi uang, wanita materialistis. Mana bisa dibandingkan dengan kamu, Xiaoman? Iya, tipe wanita yang berpikiran sempit, banyak pikiran. Setelah meninggalkan Anda, paling-paling hanya bisa menempel pada seorang kakek kaya baru. Hahaha. Kakak Shuyuan. Mana Shuyuan? Direktur Shen ada rapat mendadak, harus menunda sebentar. Tidak apa-apa. Pekerjaan yang penting. Maaf, Nona Su. Saya dengar tentang toko busana itu. Saya yang tidak menyampaikannya dengan jelas, karyawan dan manajer toko sudah saya pecat. Nanti saya akan minta maaf pada Direktur Shen. Tidak apa-apa. Saya tidak rugi apa-apa. Anggap saja digigit anjing. Tapi, seharusnya saya tidak mengganggu rencana Shuyuan, kan? Tidak, tenang saja. Pertunjukan malam ini pasti akan memuaskan Anda. Oh iya.
Ini dari Direktur Shen yang khusus disuruhnya untuk diberikan kepada Anda. Tidak usah, tidak usah. Kalau hadiah ini tidak sampai saya akan dipecat. Nona Su, tolong bantu saya. Baik. Su Yun Yao. Itu asisten pribadi Direktur Shen. Dia terhadap wanita di sebelahnya sikapnya begitu patuh. Jangan-jangan, Dia adalah cinta sejati Direktur Shen? Ini. Mana mungkin? wanita Su Yun Yao ini bagaimana bisa masuk? Asisten Zhang, apakah Anda sibuk sekarang? Kami ingin bicara dengan Direktur Shen tentang kerjasama selanjutnya. Maaf, Sibuk dulu saja. Aku kebetulan mau jalan-jalan sendiri. Baik. Kalau ada keperluan, panggil saya kapan saja. Nona, Anda bisa membuat asisten Zhang begitu hormat. Pasti sudah akrab dengan Direktur Shen. Saya Lin, bisnis bahan bangunan. Maaf, siapa nama Anda? Memangnya statusnya luar biasa? Dia cuma wanita materialistis yang menggunakan segala cara demi uang. Apa? Ditinggal mantan sugar daddy-nya? Jadi, sudah tidak sabar cari pengganti? Sepertinya aku salah paham. Mana mungkin Direktur Shen tertarik pada wanita macam itu? Su, orang sepertimu bisa masuk ke pesta pribadi Direktur Shen. Masa kamu pakai cara kotor biar bisa masuk? Apa? Karena dirimu sendiri naik dengan cara curang. Jadi semua orang kamu anggap sama? Kamu. Su, kata-katamu keterlaluan. Aku... Apakah bicaraku kasar? Nah, itu baru benar. Orang sepertimu tidak pantas mendengar kata-kata manis. Kamu, yang demi uang, apapun bisa dijual, berani juga bicara tentang Xiaoman? Dulu aku benar-benar buta, sampai sudi memandang pria sepertimu. Nona Su, jangan-jangan kamu, karena melihat Pak Jiang, setelah bekerja sama dengan Pak Shen, nilainya naik, datang menyesal dan ingin rujuk. Betul katamu. Su Yun Yao, kalau kamu benar-benar tahu diri, harusnya kamu langsung berlutut minta maaf dan jadi penjilat yang baik. Mungkin kalau hatiku luluh, aku akan terima. Sudah selesai bicara? Siang-siang sudah bermimpi. Tunggu. Gelang tanganmu ini, apakah itu ciuman cahaya bulan yang dibeli Pak Shen setahun lalu di lelang? Tidak mungkin. Betul. Ini dia ciuman cahaya bulan. Waktu itu, Pak Shen demi itu berhasil mendapatkannya dengan 10 miliar, mengalahkan semua orang. 10 miliar? Mungkinkah? Dia benar-benar Pak Shen, cinta pertamanya yang selalu dirindukan. Tidak mungkin. Dia yang demi 200.000 ongkos turun mobil sudah bisa menjual dirinya. Bagaimana mungkin dia kenal dengan Pak Shen? Kak Su, gelang ini kamu beli dari internet. Palsu, kan? Su Yun Yao, kesombongan juga ada batasnya. Seumur hidupmu bisa bertemu dengan aku, Jiang Bei Chuan. Itu sudah puncak dari pria. Kamu gila? Kak Bei Chuan. Jiang Bei Chuan. Aku kira penghinaanmu yang bertubi-tubi ini hanya karena kau tidak mencintaiku lagi. Tapi setidaknya kenangan indah kita dulu itu nyata. Tapi sekarang, aku akhirnya sadar. Kau benar-benar bajingan. Jiang Bei Chuan, kau membuatku muak. Jelas kau menggunakan penyakit ibumu, memaksa kakak Bei Chuan mematok harga selangit, minta uang cerai. Setelah menikah pun, kau tidak tenang. Berselingkuh dengan pria lain, dan menyakiti hatinya. Jangan berpura-pura jadi korban di sini. Kalian tidak pantas menyebut ibuku.
Gimana? Aku nggak apa-apa. Tapi bayi kita ketakutan. Kenapa? Kena omongan Xiaoman, jadi marah besar? Su Yunyao. Dulu aku nggak sadar kalau kau begitu nggak tahu malu. Kau sendiri yang salah malah berani nuduh aku. Bahkan, berani main tangan sama Xiaoman. Hanya sampah kelas bawah, berani-beraninya pura-pura jadi orangnya Pak Shen dan buat onar di sini. Satpam, cepat buang wanita gila ini keluar. Cepat buang wanita gila ini keluar. Berhenti semuanya. Berhenti semuanya. Pergi. Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu bisa dengan mudah mengeluarkan kartu hitam. Su Yunyao, sepertinya kali ini kau dapat pelindung kaya. Memang kau bersusah payah. Sayang, cuma segitu aja. Aku sarankan kamu jaga bicara. Kalau Pak Shen tahu, Nona Su difitnah oleh saya dan kamu, aku juga pasti mati. Direktur Jiang, mantan istri Anda kenal asisten Zhang. Asisten Zhang? Ya. Asisten Zhang adalah orang kepercayaan paling andal Direktur Shen. Dia selalu sombong di depan orang lain. Sekarang dia malah peduli pada mantan istri Anda. Bikin heboh aja. Pada akhirnya, cuma seorang pegawai biasa. Asisten Zhang, kan? Saya Jiang Beichuan dari Jiang Group. Oh, Jaga sikapmu. Beichuan adalah mitra terbesar Pak Shen saat ini. Mitra terbesar saat ini. Bukan asisten kecil sepertimu, yang bisa macam-macam. Aku nggak peduli dengan gengsi, tapi aku tetap nasihatin kamu, cepat jauhi wanita ini. Dia matre dan nggak tahu malu, ibunya hampir 30 tahun. Sebagai mantan suaminya, aku paling tahu dalam hatinya betapa lucunya dia. Lebih baik kamu cepat pergi, bisa hemat uang. Itu terus omongan yang itu-itu saja. Direktur Jiang, kamu ini suka memfitnah, nggak capek? Karena kamu begitu suka mengambil sisaan yang sudah aku buang, terserah kamulah. Kamu, yang selingkuh dan punya anak di luar nikah saat menikah, dan tidak peduli saat istri dan ibumu sakit parah, bahkan membawa selingkuhanmu masuk ke rumah dengan sombong, sampah, masih berani memfitnah Nona Su di sini? Nggak takut kena karma? Entar ditabrak mobil kalau keluar rumah? Kakak Beichuan cuma ingin mengingatkanmu dengan baik. Kalau kamu nggak percaya, nggak perlu sangat memojokkan seperti ini, kan? Kalian seharusnya bersyukur yang kalian temui adalah aku yang cuma mulutnya pedas. Kalau sampai Direktur Shen melihat kalian memperlakukan Nona Su seperti ini, sudah 300 kali dia lakukan. Ngomong-ngomong, Direktur Shen sebentar lagi sampai, kan? Kamu cuma karyawan rendahan, berani juga bicara seperti itu padaku? Aku ini yang dipilih langsung oleh Direktur Shen sebagai mitra kerja. Percaya nggak, dengan satu kata dariku, Direktur Shen bisa memecatmu. Mitra kerja? Kamu sebentar lagi bukan lagi. Apa maksudmu? Biasa saja. Kamu seorang pekerja rendahan. Berani ambil keputusan sendiri untuk bos? Sepertinya aku harus bicara baik-baik dengan Direktur Shen. Direktur Shen sudah memerintahkan, sebelum menjaring, jangan membuatnya curiga. Untuk sementara, biarkan kamu sombong dulu. Su Yunyao, ikut dengan seorang pekerja rendahan. Masa depan, apa yang bisa kau dapat? Lebih baik berlutut dan memohon padaku. Demi hubungan kita selama 5 tahun, aku bisa terus memberimu uang. Anggap saja memelihara burung kenari. Tapi jangan harap status resmi. Istriku, Jiang Beichuan, tidak mungkin wanita serakah sepertimu. Bagaimana? Ini bagimu sudah anugerah terbesar, kan? Anugerah? Kalau begitu, terimalah anugerahku dulu. Kamu berani memukulku? Beichuan. Lepaskan aku. Percaya tidak, aku bisa minta Direktur Shen memecatmu sekarang? Maaf. Coba sampaikan satu kata yang kau ucapkan pada Nona Su tadi ke Direktur Shen. Itu sudah cukup untuk membuatmu dan perusahaan Jiang lenyap dari Haishi seketika. Omong kosong. Aku adalah mitra paling terpercaya Direktur Shen. Mana mungkin dia? Demi seorang wanita yang tidak penting. Direktur Jiang, sebagai mantan suami Nona Su, apa kau tidak tahu bahwa Direktur Shen adalah teman masa kecilnya? Ya ampun. Su Yunyao? Jadi apakah Anda benar-benar cinta pertama Direktur Shen? Tidak mungkin. Dia dari keluarga orang tua tunggal yang tumbuh miskin dan murahan, yang menjual dirinya sendiri seharga 200.000 untuk biaya turun mobil. Manis sekali. Tidak mungkin dia kenal orang besar seperti Direktur Shen. Orang seperti kalian selalu menggunakan pikiran kotor kalian untuk menebak semua orang.
Saya lihat jelas, kalian berdua bersekongkol, mengatasnamakan Direktur Shen untuk menipu. Apa status Direktur Shen? Bagaimana mungkin dia suka wanita sepertimu, yang sudah bercerai? Benar, bagaimana mungkin Direktur Shen tertarik padanya? Apa yang membuatku layak disukai Kak Xu Yuan? Nona Su. Jangan dengar omong kosong mereka Direktur Shen. Cepat tangkap mereka berdua. Tunggu Direktur Shen datang, serahkan padanya. Mungkin Direktur Shen akan berterima kasih pada kalian dan memberi lebih banyak peluang kerjasama. Benar, asalkan kita tangkap mereka. Saya pasti akan kepada Direktur Shen membicarakan hal baik tentang kalian. Nona Shu benar. Jangan biarkan mereka merusak acara Direktur Shen. Ya, tangkap mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Siapa yang berani menyentuh Nona Su? Entah bagaimana keadaan Yao Yao di sana. Kak Xu Yuan, cepat datang. Saya dan asisten Zhang terjebak. Aku segera sampai. Kak Su, kamu panggil kakak begitu lancar. Biasanya kau sering menggoda banyak pria ya? Sibuk sekali urusanmu. Baru saja cerai denganku, sudah menggoda banyak pria. Su Yunyao, kau begitu haus? Kalau begitu, aku bantu kau. Mau apa kau? Bantumu supaya adem. Banyak pria di sini. Tunjukkan saja pada mereka. Mungkin ada yang suka padamu. Hahaha Direktur Jiang, berjiwa besar. Minggir kalian. Lepaskan aku. Kembalikan padaku. Hanya tiruan murahan. Hanya orang sepertimu yang mau pakai. Aku jijik menyentuhnya. Selesai. Hadiah yang disiapkan dengan hati-hati oleh Pak Shen untuk Nona Su. Jiang Beichuan, aku sarankan kau pergi sekarang. Tutup mulutnya. Aku tahu. Kau tidak lihat uang, tidak mau melepas. Aku ceroboh. Ayo. Biarkan semua orang melihat. Seberapa rendah dirimu demi uang. Bagaimana kalau 10.000 untuk satu gigitan? Bagaimana, Su Yunyao? Ini lebih baik daripada saat kau menikah dulu. Meminta 200.000 sebagai uang turun mobil, lebih menguntungkan. Kenapa? Apa kau ingin aku membantumu sendiri? Pergi. Pak Shen, akhirnya kau datang. Shen Xiu Yuan. Pak Shen. Kak Xu Yuan, Kamu tidak apa-apa? aku tidak apa-apa. Tapi gelang pemberianmu rusak. Yang penting kamu selamat. Maaf, Yao Yao. Aku terlambat lagi. Dia ternyata kekasih Pak Shen. Pak Shen sangat peduli padanya. Tapi kita mempermalukannya. Aduh, selesai. Apa haknya? Su Yunyao, seorang wanita yang pernah bercerai. Kenapa dia bisa diingat oleh orang terkaya? Tidak mungkin. Dia jelas-jelas adalah wanita yang sudah aku tinggalkan. Bagaimana bisa Pak Shen tertarik padanya? Pak Shen, Anda ditipu oleh Su Yunyao. Dulu dia menikahiku dengan tipu daya demi uang. Sekarang baru saja bercerai denganku. Dan sekarang mendekati Anda. Dia hanya mengincar uang dan status Anda. Betul. Kak Su paling jago berpura-pura kasihan. Demi menipu uang, Dia bisa berbohong pakai penyakit ibunya. Yao Yao, jangan salahkan Xiao Chuan. Kau bersamanya selama 5 tahun, sekarang akhirnya menikah. Jangan karena masalahku. Bu.
Buat mereka diam. Direktur Shen. Kau benar-benar tertipu olehnya. Aku lebih suka kalau dia benar-benar wanita pencinta uang seperti yang kalian katakan. Setidaknya aku masih punya sesuatu yang dia inginkan. Bisa membuatnya tetap di sisiku. Tapi sayangnya, dia bukan. Dulu kau sangat beruntung. Dipilih dengan penuh cinta dan keyakinan olehnya. Tapi kau buta mata dan hati, tidak tahu terima kasih. Satu-satunya penyesalan dalam hidupku, Shen Xiuyuan, adalah memberi sampah sepertimu kesempatan mendekatinya dan menyakitinya. Mustahil. Akulah yang bersamanya selama 5 tahun. Aku lebih mengenalnya daripadamu. Direktur Jiang, semua uang yang kau habiskan untukku selama 5 tahun ini plus bunganya, tidak sampai 20.000. Setelah perceraian ini, aku sudah mengembalikannya, sepeser pun tidak kurang. Bahkan, bukti transfernya masih ada. Katakan padaku, apa yang sebenarnya aku peras darimu? Kurang dari 20.000, bahkan kurang dari gaji tahunan yang kuberikan pada pembantuku, pelit sendiri tapi menuduh orang lain matre. Sepertinya uang itu dipakai untuk selingkuhan, ya? Diam kau. Jangan sok berlagak. Kalau kau tidak tergiur uang, kenapa harus pada hari pernikahan minta uang turun mobil? Langsung minta 20.000 untuk memerasku. Aku sudah bilang padamu sebelumnya, 20.000 itu adalah biaya pengobatan yang kukumpulkan untuk ibuku. Ibumu bisa makan dan minum. Selama ini kesehatannya baik-baik saja. Mana mungkin perlu biaya operasi 20.000? Suyunyao, bisakah kau ganti alasan yang lebih baru? Jangan anggap semua orang bodoh. Jiang Beichuan, ibuku sudah meninggal. Apa katamu? Karena kamu nggak mau pinjamin aku 200.000 itu. Aku nggak bisa membuatnya operasi tepat waktu. Akhirnya, dia meninggal karena kamu dan Shuman, pada hari ketahuan, punya anak haram. Lagi pula ibumu yang sakit. Kenapa nggak langsung bilang aja ibu lo meninggal? Minta biaya pemakaman sama gue? Enak. Tante Su, aku mau lagi. Nantinya kalau Xiao Chuan mau minum, datang aja ke sini tante. Tante masakin buat kamu. Tidak. Ini nggak mungkin. Gue sebenarnya ngapain? Angkat ke sini. Mas Beichuan, Aku takut. Cepat, suruh mereka mengambil barang ini. Ibu, maaf. Aku sungguh tidak tahu. Aku tidak tahu ibu benar-benar sakit. Aku kira Yao dia. Yao. Aku dibutakan oleh nafsu. Aku tidak sengaja tidak menyelamatkan ibu. Maafkan aku, ya? Kita mulai lagi. Mulai sekarang aku akan memperlakukanmu dengan baik. Mulai sekarang aku akan membakar dupa untuk ibu setiap hari. Membangunkan makam terbaik untuknya. jangan sebut ibuku. Aku merasa jijik. Penyesalanmu tidak berharga. Yao, lihatlah hubungan kita selama 5 tahun. Berikan aku satu kesempatan lagi, ya? Hal-hal yang kau lakukan padanya, 30.000 kali pun tidak cukup. Berani-beraninya kau meminta maaf padanya. Shen Xiuyuan, kau juga hanya seorang pengecut yang memanfaatkan kelemahan. Aku, Jiang Beichuan, meski tidak sekuat dirimu, tapi selama ini, dengan usahaku sendiri, aku juga punya tempat di Haishi. Cepat kembalikan Yao padaku. Jika tidak, aku akan melawan Yuan Cheng Group sampai mati. Ya, perusahaan Jiang sekarang sudah jadi perusahaan terkemuka. Jika benar sampai ke titik itu, Direktur Shen pasti akan mengeluarkan banyak uang. Direktur Jiang, kau terlalu percaya diri, kalau bukan karena Direktur Shen kami demi Nona Su yang diam-diam mengatur, hanya dengan kemampuanmu yang sedikit, perusahaan Jiangmu sudah bangkrut dan dilikuidasi.
Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ternyata bisnis Jiang Beichuan sepenuhnya bergantung pada bantuan diam-diam dari saingan cinta. Tidak mungkin keadaan Jiang Corporation saat ini semua hasil kerja kerasku sendiri. Apa hubungannya denganmu, Shen Shuyuan? Kenapa tidak mungkin? Direktur Shen sangat mencintai Nona Su. Setelah melihat kalian bersama, meskipun hatinya sangat sakit, dia hanya bisa diam-diam melindungi. Khawatir jika kamu runtuh, Nona Su akan sedih. Dia jauh lebih baik daripada mantan suamimu. Asisten Zhang. Ini semua alasan yang sudah kamu atur sebelumnya, kan? Untuk merayu Yao Yao, bahkan berani mengklaim hasil Jiang Corporation. Apa kamu pikir semua orang bodoh? Direktur Jiang benar-benar sampai melihat bukti baru mengaku. Buka saja. Ini adalah Jiang Corporation. Semua pelanggaran dalam 5 tahun terakhir. Bukti pemalsuan keuangan dan penipuan bisnis serta semua yang sedang berlangsung di Jiang Corporation. Yang bergantung pada saluran grup Yuan Cheng dan proyek permainan kredit. Mulai sekarang, saya akan menarik semua investasi, menghentikan kerjasama, dan menyerahkan bukti ini ke instansi terkait. Jadi sejak awal kamu bekerja sama denganku hanya untuk menjebakku. Jiang Beichuan, kamu dan perusahaan Jiangmu setelah hari ini akan lenyap dari kota Hai. Kak Beichuan, cepat cari jalan keluar dong. Kamu nggak mungkin benar-benar bangkrut kan? Yao Yao. Yao Yao. Tolong aku. Lepaskan aku ini ibu hamil. Bawa semua orang ini ke bawah periksa. Siapa saja yang baru saja mengganggu Yao Yao, beserta perusahaan keluarga mereka, semua akan dilikuidasi. Tidak akan ada toleransi. Direktur Shen, kami dan Nona Su, semua hanya kesalahpahaman. Berilah kami satu kesempatan lagi. Yao Yao, bolehkah aku mengajakmu berdansa? Ini semua barang-barangku. Apa hak kalian membawa ini? Tas edisi terbatas globalku. Kembalikan padaku. Tolong kerjasama, dua-duanya. Berdasarkan perintah pembekuan aset, semua barang di dalam villa ini dan isinya termasuk dalam likuidasi. Kalau begitu, hati-hati. Barang-barang ini cepat atau lambat akan kuambil kembali. Villa ini akan disita secara resmi hari ini. Ini pemberitahuan pengosongan batas waktu. Tolong kalian berdua sebelum jam 6 sore ini bawa barang pribadi non-aset dan pergi. Jika tidak, kami akan mengambil tindakan paksa sesuai hukum. Kakak Beichuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cepat pikirkan cara. Hei, Xiaoman. Kamu pasti masih punya uang. Cepat keluarkan dan berikan padaku. Aku mana ada uang. Lepaskan aku. Aku sudah memberimu puluhan juta dari awal sampai akhir. Kamu bilang kamu tidak suka menghabiskan uang. Pasti semuanya sudah kamu tabung. Cepat berikan padaku. Aku masih bisa bangkit lagi. Jiang Beichuan, sadarlah. Kamu sekarang Adalah orang yang bahkan tidak punya tempat tidur miskin. masih mau bangkit? Mimpi? Xiaoman. Uang itu sudah lama habis kuhabiskan. Berhenti bermimpi. Gram, Xiaoman, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu tiba-tiba berubah? aku emang sudah begini dari dulu. Kalau bukan karena sebelumnya kamu mau mengeluarkan uang untukku, kamu yang sok tahu ini, sayang, aku malas lihat kamu lebih dari sekali. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas mencintaiku. Bukankah kita masih punya anak? Anak itu hanyalah salah satu chip yang paling berguna di tanganku. Tentu saja palsu. Kalau tidak, mana mungkin kamu begitu murah hati? Ternyata yang benar-benar menghalalkan segala cara demi uang adalah kamu. Sayang, Kalau bukan uang, apa lagi? Apa harus seperti si bodoh Suyun Yao itu? Mengincar cintamu? kamu tidak pantas menyebut nama Yao Yao. Kalau bukan karena kamu, dia tidak akan meninggalkanku. Sayang,
Dulu ketika Su Yun Yao memberikan segalanya untukmu, tapi kamu sendiri yang memaksa menganggap dia hanya demi uang. Lalu memaksanya makan makanan anjing. Lalu saat ibunya meninggal, Kamu memelukku pergi periksa kehamilan. Sekarang kamu pura-pura setia. Ingin pamer ke siapa? Cepat makan, bukankah kamu paling suka uang? Biar kamu adem. Di sini ada banyak pria. Tunjukkan saja pada mereka. Siapa tahu, ada yang tertarik padamu. Bos Jiang murah hati ya. Yao Yao. Maaf. Direktur Jiang, petugas hukum mengatakan harus pindah sebelum jam 6. Jika tidak, akan ada pengusiran paksa. Pergi kemana? Hanya bangkrut. Cepat atau lambat, aku akan merebut kembali barang-barangku. Kamu sebaiknya segera bangun dan membereskan barang-barang. Biarkan Yao Yao yang mengurusnya untukku. Aku pusing sekali. Iya, dia sudah tidak mau lagi denganku. Kami bersama selama 5 tahun. Bagaimana dia bisa begitu kejam? Pergi begitu saja. Bu Song, menurutmu, apakah dia tidak pernah mencintaiku? Bukankah Anda sendiri yang memaksa istri pergi? Selama ini, setiap kali Anda dinas luar, istri selalu membantu Anda mengepak barang. Sampai hal sekecil apapun. Tidak pernah ada yang terlewat. Bei Chuan tidak pernah terbiasa dengan handuk hotel. Oh iya, juga obat maak. Kalau dia lupa makan, perutnya sakit. Nanti, setelah Anda dan Direktur Jiang menikah, pasti akan hidup bahagia. Setelah Anda mabuk karena urusan bisnis, dia juga akan diam-diam menjagamu, merawatmu sepanjang malam. Nona Su, sup penawar mabuk yang Anda minta sudah siap. Cintanya padamu tersembunyi dalam detail kecil. Kamu sendiri tidak pernah menyadarinya, juga tidak menghargainya. Baru, menikah sudah mempermalukannya dengan berbagai cara, bahkan membuatnya kehilangan ibunya. Direktur Jiang, yang paling tidak kamu hargai adalah dirimu sendiri. Aku bersalah padanya. Aku salah. Tuan Jiang, waktunya sudah tiba. Karena Anda tidak pindah tepat waktu, kami terpaksa mengambil tindakan paksa. Yao Yao. Tidak bisa. Di sini, semua kenangan aku dan Yao Yao kalian tidak bisa mengusirku. Mas Xu Yuan, cuma dalam 5 tahun, kamu berhasil bikin perusahaanmu jadi nomor 1 di pasar hebat juga. Cuma hoki aja, kebetulan ada peluang. Tapi aku ingat waktu kecil, padahal kamu gak suka main game. Sekarang kenapa kamu memilih bikin game? Karena kamu mau. Kamu dulu bilang, kamu mau bikin game sendiri, agar setelah aku besar bantuin kamu kembangkan. Jadi, karena omonganku iseng, kamu beneran bikin perusahaan game. Nona Su, setiap kata darimu, Pak Shen anggap itu benar dicatat di hati, kamu nggak tahu, dia berjuang keras demi ucapanmu yang asal, dulu, dia nggak mau kerja lagi. Yao Yao. Semua ini aku lakukan dengan sukarela, kamu nggak perlu terlalu terbebani. Tapi kalau ini membuatmu merasa nggak nyaman, kamu bisa bilang padaku. Nggak ada yang nggak nyaman, Mas Xu Yuan. Setiap hari, setelah bertemu lagi denganmu, aku sangat bahagia. Udah jam makan, aku pergi dulu. Yao Yao. Ayo kita makan bersama. Ayo. Aku pakai ini buat makan di sini. Apa nggak cocok ya? Cuma makan aja kok. Pakai apa aja boleh. Iya juga. Maaf, Pak Jiang. Mobil, Bapak, saya kurang bisa mengendarainya. Mungkin Bapak perlu parkir sendiri? Aku pergi parkir dulu. Baik. Su Yun Yao. Kenapa berdiri sendirian di sini?
Pakaianmu juga kumal sekali. Apa? Direktur Shen bosan dan meninggalkanmu? Aku pakai apa untuk makan? Itu bukan urusanmu kan? Ini restoran termewah di seluruh kota Hai. Orang kampung macam kamu. Pasti baru masuk sudah. Diusir seperti pengemis kan? Xiaoman kerabatnya, kenapa kamu tidak bilang kalau kamu kenal teman cantik seperti ini? Dia bukan temanku. Kakak Wang, kamu tidak tahu betapa kotornya dia. Demi uang, dia tidak punya prinsip. Shuman. Kamu tahu apa itu fitnah yang melanggar hukum? Ci, apa? Sendiri tidak menjaga diri. Tapi takut orang tahu? Jiang Beichuan, tahu kalau kamu untuk anak kalian cari ayah tiri lagi? Anak? Kakak Wang, jangan dengar omongannya. Dia memfitnahku. Dilihat kelihatan bersih. Ternyata juga sudah dipakai. Bayar hutang. Uangnya sudah habis kuhabiskan. Sayang. Kamu ngapain? Kakak Wang, aku benar-benar tidak punya uang. Aku berikan dia padamu, boleh? Shuman, kamu gila? Lepaskan aku. Oke, perempuan ini aku suka. Ah, jangan sentuh aku. Coba sentuh dia sedikit. Kamu berani mukul aku? Gimana? Apakah dia melukaimu? Suyunyao si jalang itu, berhak apa? Aku bilang padamu, kakak iparku adalah manajer di perusahaan Shen Shuyuan, orang terkaya itu. Hari ini kamu berani mukul aku bikin kamu menyesal. Dia dari departemen mana? Departemen administrasi yang langsung di bawah Pak Shen. Cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, dengan satu perintahku kamu tidak akan bisa bertahan di Haishi. Periksa kelicikan manajer SDM. Buat dia mengeluarkan semua yang dia ketahui, dia harus mengaku dan pergi. Kamu tuli, lutut, kamu telepon siapa? Aku anggota kalian. Kok baru sekarang dilayani? Cepat tangkap orang ini. Maaf, Pak Shen. Saya gagal menghentikan mereka tepat waktu. Maaf, Tuan Shen. Saya tidak berhasil menghentikan mereka tepat waktu. Kamu. Wang Jian. Di mana kamu membuat Tuan Shen marah? Semua urusanku terbongkar. Seluruh keluarga akan masuk penjara. Tuan Shen, saya salah. Saya seharusnya tidak buta terhadap Gunung Tai. Mohon ampuni saya kali ini. Saya bersujud di hadapan Anda. Bawa pergi. Maaf, aku gagal melindungimu lagi. Su Yunyao, atas dasar apa kau hidup sebaik ini? Yao. Yao. Shuyuan, bagaimana tanganmu? Saya tidak apa-apa, jangan khawatir. Sayang, kau memukulku? Sebelumnya, karena sama-sama wanita, aku tidak berniat membalas dendam padamu. Tapi, sekarang tampaknya, kau sama sekali tidak pantas mendapatkan kebaikan apapun. Apa hakmu bersikap sombong seperti itu? Apa hakmu mendapat semua keuntungan? Sementara, aku tidak punya apa-apa. Jalan adalah pilihan sendiri. Kau memilih menggunakan kebohongan dan tubuhmu untuk mendapatkan jalan pintas. Sampai hari ini, itu semua karena kesalahanmu sendiri. Berpura-pura suci. Bukankah kau juga dipermainkan oleh Jiang Beichuan selama 5 tahun? Pak Shen, kamu begitu suka
mengambil sisa orang lain. Ini adalah bagian dari hidupnya. Aku hanya menyesal tidak hadir lebih awal dalam hidupnya. Untuk menghalau serangga seperti kalian darinya. Halo, saya mau lapor polisi. Di depan Guojing, ada orang membawa senjata berniat melukai. Tolong datang ke sini. Lapor polisi kenapa? Aku kan belum benar-benar melukainya. Paling hanya ditahan beberapa hari. Memang tidak bisa ditahan lama. Tapi dalam beberapa hari ini aku akan membuat keluargamu, temanmu, gurumu, semua orang yang mengenalmu sejak kecil, tahu apa yang kamu lakukan selama ini di luar perbuatan kotor apa saja. Saat itu kemanapun kamu pergi akan dibicarakan orang. Dihina orang. Ayo, Tidak, Pak Shen. aku tidak akan berani lagi, maafkan saya. Jiang Beichuan, kamu mau balikan sama Su Yunyao ya? Aku bisa bantu kamu. Asalkan Shen Shuyuan gak suka sama dia. Pasti dia nggak bakal punya waktu buat lawan aku. Kita kerja sama aja. Aku udah lama nggak punya hak untuk muncul di depannya. Satu-satunya yang masih bisa aku lakukan buat dia adalah bikin kamu pergi selamanya dari dunianya. Jiang Beichuan. Kamu yang gampang tergoda sama aku, lalu selingkuh pas nikah, brengsek. Jangan pura-pura jadi pahlawan cinta. Kalau nggak mau kerjasama, lepasin aku sekarang. Lepasin aku. Kamu tuli, Jiang Beichuan dasar pengecut. Pantes kamu bangkrut. Pantes Su Yunyao nggak mau sama kamu. Iya, aku emang pantes. Kita berdua sama-sama sampah dalam selokan. Ayo, kita berdua masuk neraka bareng. Nggak, aku nggak mau di penjara. Lepasin aku, orang gila. Lepasin aku. Ada apa? Nggak apa-apa. Cuma lihat orang yang nggak penting. Orang gak penting jangan dipikirin. Makan yang enak. Mulai sekarang cuma hal bahagia. Baik. Tamat.